Nah, terus ini mungkin untuk orang yang mungkin yang hadir di sini suka data science, yuk kita coba solve masalah ini ya. Ya, jadi Something Rotten in Venmark ini adalah sebuah case study yang saya dapat waktu saya ikut Berkeley Data Science gitu. Ya. Nah, jadi Venmark ini adalah sebuah fish restaurant gitu ya. Jadi permasalahan dia adalah salah satu restorannya itu tuh banyak ikan yang terbuang percuma. Kenapa? Karena ikannya harus segar. Jadi dia beli di pagi hari, ya kan, and then dijual, sisanya harus dibuang. Gitu, nggak boleh disimpan untuk besok. Karena besoknya lagi dia beli lagi. Dan itu belinya setiap hari sama. Ya, jadi komitmen untuk fresh fish, jadi dia belinya siap pagi fresh, ya kan. Dan permasalahannya adalah ya menurut CEO-nya ya, Christina Gauss waktu itu ya, terlalu banyak ikan yang terbuang ya kan, sehingga ya revenue-nya turun gitu. Dan kalau ikannya kehabisan, ujung-ujungnya cuma ditawarinnya coffee and dessert, which is nggak ada revenue-nya karena kan utamanya ikan ya kan. Nah, jadi ini datanya guys. Saya mungkin kasih waktu 1 atau 2 menit lah ya, gitu kan untuk membaca data ini. Jadi silahkan kalian lihat ya, di kiri ini low waste, di kanan adalah high waste. Silahkan kalian tulis di chat kira-kira solusinya ya, solusinya tuh harusnya apa gitu loh, ya kan? Kan tadi problem statement-nya katanya a lot of waste, ya kan? Tapi menurut kalian solusi yang diberikan oleh data scientist itu harusnya apa gitu? Silahkan ditulis di chat ya. Sambil saya menunggu kalau ada yang bisa memberi komentar, ya, nggak usah takut salah ya. Ini kita belajar bareng. Saya cerita nih. Ya, jadi kalau yang di kiri itu tuh harga jualnya $15. Ya, ngomong-ngomong 2 restoran ini harga jualnya sama. $15, cost-nya $6. Jadi cost untuk beli ikan $6. Amount order kalau yang low waste itu 400 ikan per hari. Kalau yang high waste itu 420 ikan sehari. Result-nya adalah average daily waste-nya yang low waste itu $14 ya average-nya. Kalau per hari ya. Kalau yang di kanan itu 43 dolar ya. Ini yang dianggap high waste gitu. Ya, revenue kalau yang di kiri 3.300, yang di kanan revenue-nya 3.100 gitu. Nah, kira-kira teman-teman kira-kira tipsnya apa gitu. Ya kan? Bebas ya, misalnya ayo nggak apa-apa ya. Misalnya kayak gini. Misalnya oke, oh ya udah berarti jumlah ikannya diturunin gitu. Mungkin kalau itu menurut kalian coba ditulis di komen. Silahkan. Wah, ini Saya saya kasih ikut waktu pusing. 1 menit. Ya, jadi yang satu 400 ikan, yang satu 420 ikan gitu. Nah, ini datanya. Datanya sebenarnya ada 360 hari. Dan itu tadi ya saya bilang, we don't need big data. Ini datanya cuma 360 baris kok gitu. Ya kan? Mas Andros ya, adakan reservasi untuk next day. That's a good idea ya kan. Lanjut, ayo. Apalagi? Masa cuma Mas Andros? Sisa ikan diolah menjadi makanan kaleng. Oh, that's a very creative idea, ya kan? Menaikkan penjualan dengan pendekatan personal pada customer atau adakan penjualan online. Nah, boleh gitu. Tapi ingat ya, ini ada data scientist yang menjawab gitu. Ya kan berdasarkan data. Ada lagi nggak diskon di jam-jam tertentu? Menarik, ya kan? Tapi kalau dilihat datanya nggak ada pattern ya, guys. Itu day 1, 2, 3, 4, 5 itu kemarin saya waktu di awal-awal juga gitu. Saya anggap 1 itu Senin, 2 itu Ya, Selasa, sama. ya kan. Saya Nggak nemu pola saya. mencari recurring pattern, tapi kalau dilihat nggak ada patternnya. Nggak ada. Belanja ikan dengan jumlah yang berbeda tergantung tren. Nah, itu juga menarik, tapi masalahnya karena ini dari supplier, jadi kita udah harus ngasih taunya dari awal. Karena ini fresh, ya kan. Jadi nggak bisa disimpan terlalu lama. Jadi kalau dinaik turunin, pasti suppliernya nggak happy. Survei ke customer, favorite meal-nya apa? Bagus. Ya kan, sisa ikan sedekahkan. Wah, itu bagus banget Mas Muhammad Yasin. Ya, sedekah gitu. That's good. Oke. Thank you so much ya masukannya ya. Jadi tahu nggak solusinya data science apa? Jadi solusinya data science ya adalah yang low waste restoran itu ikannya harus ditambah. Itu solusinya. Bahkan yang high waste tadi itu malah dibiarin. Gitu. Ya, jadi kenapa ya? Kembali lagi. Jadi kalau secara data science ya, waktu dia melihat low waste gitu ya. Jadi ini grafisnya ya. Kan objektif kita tuh apa sih? Bukan waste-nya sebetulnya.
Objektif kita adalah mendapatkan revenue sebesar-besarnya. Nah, itu dia. If you ask the wrong questions, outputnya salah. Jadi tadi CEO-nya komentarnya ini banyak yang dibuang. Itu tuh wrong question. Karena pertanyaannya apakah revenue-nya udah optimal. Gitu, ya. Iya, tapi bisa lebih optimal lagi. Nah, caranya gimana? Ya, kalau kalian lihat, mereka tuh sold out-nya sering banget, yang low waste. Ya, yang di kiri itu sold out-nya sering banget. Nah, cara data scientist itu kayak gini. Apa yang terjadi jika ikannya ditambah 1? Dari yang tadinya 400 per hari, jadi 401 per hari. Ya, berarti kan ada 2 probabilitas ya kan? Apa probabilitasnya? 1 jadi waste, 2 jadi sales. Karena tadi 0. Kalau 0 kan sold out berarti orang terpaksa beli yang murah kan? Gitu. Dan seterusnya. Jadi grafiknya itu nanti jadi grafik kuadrat di mana titik paling tinggi adalah revenue tertinggi, di mana itu jumlah ikan yang secara average optimal, ya kan? Dan dikurangi, ya, kalau di persamaan kuadrat kan x kuadrat min 4ac gitu ya. Nah, itu b kuadrat min 4ac, itu determinan. Ya itu maksudnya pakai rumus misalnya kayak determinan untuk mendapatkan titik tertingginya, ya kan? Turunan lah ya, dapat turunan, iya, ya kan? And then ya itu kan minus ya kan, terus minusnya kan adalah buangan ikannya tadi ya kan, itu nggak apa-apa, ikan terbuang tuh nggak apa-apa asalkan on average optimal salesnya gitu ya. Jadi ikannya ditambah, salesnya mungkin nambah ya kan, dan kemungkinan nambah $15, kemungkinan ruginya cuma $6 gitu loh ya. Jadi solusinya kayak gitu ya kan, mind blowing. Waktu saya dengar gini, saya itu semenjak itu ketika melihat tidak langsung mentah-mentah saya telan. Karena saya perlu tahu pertanyaannya benar nggak sih gitu. Karena kalau pertanyaannya salah, ya kemungkinan besar malah mereka bukan menaikkan, tapi malah menurunkan waste-nya, ya kan. Tapi revenue-nya nggak naik gitu loh, ya kan. Maksudnya nggak naik signifikan, karena kan naik $15 lebih tinggi dari turun $6, ya kan. Oke, lanjut ya. Nah, jadi itu ya kan, start asking the right question ya kan. Jadi when looking at data, also identify the context gitu. Jangan melihat data, visitornya turun nih, ya udah yuk kita benerin ya kan. Tapi nggak tahu konteksnya apa. Lah ternyata Sabtu Minggu ya pasti visitor turun ya kan, karena orang-orang ya kan, kalau dulu ya masih zaman kantor ya, pada pakai internetnya kan internet kantor ya kan. Jadi Indonesia kan lucu, datanya selalu tapal kuda ya kan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu drop ya kan, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi sometimes the data came out are affected by other condition gitu. Jadi jangan hanya karena angkanya turun atau naik terus kalian memutuskan something gitu. You have to know the context gitu. Ya. Nah, contohnya kayak gini nih, identifying the right metric for different division in a company ya. Jadi setiap divisi itu tuh punya metriknya sendiri gitu. Jadi jangan gunakan metrik yang sama untuk berbeda-beda divisi gitu. Contoh ya, ketika kita ngomongin ke tim marketing ya kan. Waktu kita ngomong ke tim marketing, objektif mereka apa sih? Apakah revenue? Enggak. Gitu. Menurut saya, objektif orang marketing itu bukan revenue. Tahu nggak objektifnya orang marketing apa? User. User. Session boleh gitu ya. User sebetulnya gitu. Kenapa? Karena gini, kalau kita udah dapat user, ya, user itu tuh yang membuat dia kembali nanti adalah ya sebenarnya ini marketing strategi yang di dalam kita kan, kayak push notif ya kan, atau email marketing dan lain-lain gitu ya. Jadi sebetulnya kalau menurut saya orang marketing itu fokusnya harusnya mendatangkan user gitu ya. Nah, kalau user sudah datang ke website kita, itu next-nya adalah tugasnya siapa? Tugasnya orang produk gitu. Nah, orang produk tapi jangan melihat ya, contoh kayak gini ya. Pages per session itu tuh nggak penting ya. Kenapa? Kok pages per session nggak penting? Karena gini, kalau Anda e-commerce, menurut Anda tuh pengen jualannya cepat atau lama? Ya kan? Kalau pages per session-nya 10-20, artinya apa? Lama, decision making makin lama ya kan, paradox of choice ya, ingat ya. Paradox of choice itu kalau pilihan terlalu banyak malah nggak jadi milih. Ya kan? Jadi pages ini belum tentu banyak itu bagus. Tapi kalau terlalu sedikit juga jelek.
Karena berarti explore-nya sebentar. Bisa nggak berarti pages per session dipakai? Nggak bisa. Kalau buat saya, patokannya adalah ini nih, e-commerce conversion rate. Gitu. Ya. And then tim sales ya fokusnya revenue. Ya. Ini saya punya cerita nih. Kayak dulu ya, saya di one of my company, gitu kan. Jadi tuh pada suatu waktu, kita tuh tahun 1 ke tahun 2, itu user growth-nya kita nggak tinggi. User growth kita tuh tetap jumlahnya cuma 8 juta user. Gitu ya. Jadi di database kita cuma 8 juta user yang terdata. Gitu. Di tahun 1 ke tahun kedua itu growth-nya sedikit banget. Ya. Tapi revenue kita naik 3 kali lipat. Padahal usernya sama. Gitu kan. Artinya apa? Artinya marketingnya tidak berhasil, ya kan, dapetin user baru, tapi tim produknya berhasil, ya, karena conversionnya waktu itu kita dari 3, 5, terus kita pernah sampai 7. Itu kalian bayangin, dari 3 jadi 7 itu kan sebenarnya udah 2 kali lebih, ya kan? Gitu ya. Jadi makanya for me ya, kayak tadi yang saya mention ya, VWO itu Visual Web Optimizer, itu tuh penting banget, ya kan? Kenapa? Karena kalau website kalian bisa optimasi, itu tuh bahkan lo nggak butuh user baru kok, ya kan? User lo yang udah ada, lo puter ulang, ya kan? Tapi jadi convert itu jauh lebih baik ya. Jadi itu banyak banget founder tuh yang salah gitu loh, yang marketing habis-habisan, tapi terus conversion rate-nya nggak diperhatikan gitu, ya kan? And then nggak di funnel-nya nggak diperhatikan, nggak dioptimasi, ya kan? Produk apa bahkan visual ya. Ini saya punya slide lain sih tentang UI UX ya kan. Mungkin lain kali kalau diizinin saya sharing ya. Tapi intinya adalah bahkan warna tadi ya kan. Kalian bayangin, warna aja diganti naik 21%, ya kan? Itu kontribusinya kan gede banget, ya kan? Ya, omset naik 21%, kalau omset kalian 1 triliun, 20%-nya berapa sih omset naik? 200 miliar gitu ya. Jadi it's important ya. Conversion rate ya kan. Kalian perhatikan ini saya sendiri ya di company saya yang sekarang aja saya lagi tes ini kan judulnya aja nih di above the fold ya kan. Above the fold itu adalah halaman pertama yang kelihatan sebelum orang scrolling. Itu judulnya aja saya ubah dari yang tadinya agak panjang jadi pendek, itu conversion rate-nya naik 94%. Gitu. Jadi naik 2 kali lipat gitu. Ya, goal saya waktu itu adalah download apps gitu. Jadi bahkan dengan mengganti kata menjadi lebih pendek loh, kok lebih pendek malah lebih bagus, Pak. Karena itu ada rule namanya 2-second rule, ya kan. Orang tuh baca website ya, terutama kalau lagi browsing dari Google, itu tuh cuma 2 detik waktu yang waktu yang dia luangkan untuk membaca sebuah judul. Kalau judulnya lebih dari 2 detik, itu biasanya udah males. Gitu ya. Sesimpel itu. Gitu ya. Jadi banyak banget fakta-faktanya. Gitu ya. Jadi ini ya. Terus ada lagi nih, segmenting data is important to have a fine grain. Ya kan? Maksudnya apa sih, Pak? Nah, contohnya kayak gini. Jadi suatu waktu ada engineer bilang, "Pak, ini capek banget ini Internet Explorer." Ya kan? Ya kan punyanya Microsoft ya, Internet Explorer, bukan Explorer ya, Internet Explorer. Nah, itu kan memang susah banget ya. IE zaman dulu itu susah banget ya. Ini ingat ya, saya tahun 2001 ke atas loh ya. Jadi memang dulu browser itu belum canggih lah ya, belum seragam. Nah, waktu itu terus mereka bilang, "Pak, ini kita ya, apakah kalau boleh begitu dia pakai Internet Explorer langsung diblokir. Kita suruh untuk download Chrome sama Firefox." Ya kan? Kalian tahu nggak keputusan saya apa? Kira-kira coba ditulis itu, ada yang bisa komen nggak? Kira-kira keputusan saya ya atau tidak gitu untuk memblokir pengguna Internet Explorer. Kira-kira tebak, yuk, ya atau tidak? Ya, tidak. Oke, iya, tidak. Iya, tidak. Tidak. Iya, ya. Ya, jawabannya tidak, gitu kan. Kenapa? Karena gini. Oke ya, tunggu ya, gua lihat dulu data. Nah, itu dia ya kan. Waktu saya buka datanya, ya, terus tahu nggak decision saya apa waktu itu segmentation-nya? Browser. Saya bikin segmentasi browser terhadap revenue, ya kan? And then do you know what happened? Revenue, ya, ARPU ya, average revenue per user paling gede saya adalah Internet Explorer. Kalian bisa tebak nggak yang paling rendah apa? Browser apa yang kontribusi
average revenue per user-nya paling rendah? Coba ditulis. Pilihannya ya, Safari, Internet Explorer, Mozilla Firefox, sama Chrome. Safari, Internet Explorer, Mozilla Firefox, sama Chrome. Kira-kira yang paling rendah siapa? Oke, saya baca ya. Firefox, Opera, Chrome, Safari, Firefox, IE, Chrome, Safari, Firefox, Safari, Mozilla, Safari. Ya. Jadi yang paling rendah adalah Chrome. Chrome paling rendah, paling tinggi Internet Explorer. Ya. Asumsi saya adalah gini. Tahu nggak yang pakai Chrome itu siapa? Orang-orang tech savvy. Ya, ini ingat ya 2011 2012 ya gitu ya. 13 14 ya, 2013 2014 itu. Jadi waktu itu Firefox itu udah lama ya kan. Jadi memang banyak yang pakai Firefox, tapi Chrome itu juga masih relatif baru waktu itu. Dan yang paling jelek adalah Chrome. Kenapa? Karena orang-orang IT ini ya, satu pinter browsing ya kan. Jadi dia memilih situsnya ngeceknya banyak ya kan. Nah, terus kalau IE, kenapa kok paling tinggi? Karena IE itu tau nggak jenis karakter orang yang pakai laptop yang masih IE itu apa? Bapak-bapak tua. Ya kan? Kalau bapak-bapak tua karakteristiknya apa? Nggak tahu teknologi, ya kan? Browsernya IE yang dibuka IE, nggak nginstal Chrome. Ya kan? Tapi dia punya uang nggak? Punya uang. Gitu. Ya. Jadi itu ya. Akhirnya karena itu saya nggak izinin. Karena kalau enggak, gila banget, bunuh diri, omset saya bisa tiba-tiba turun. Gitu ya. Jadi make the decision based on the right data, not just data. Gitu. Jadi ketika ada keputusan seperti itu, you have to review your data. Ya. Edge sudah sangat bagus sekarang. Oke, lanjut ya. Tuh kan, bener kan? Lebih dari 30 menit ya. Nggak apa-apa ya. Lanjut Mas, lanjut. Gue cuma dikasih 30 menit, nih sadis banget nih panitia. Ya, nah sekarang nextnya adalah how you ask the question is also important. Ya, cara kamu nanya pertanyaannya itu juga penting, gitu. Jadi hati-hati ketika kalian dapat data, jangan terus percaya karena kamu harus lihat tadi ya bird eye view ya. Jadi ini ada namanya Hawthorne effect. Ya, ini penjelasannya. Hawthorne effect refers to a phenomenon in which participants alter their behavior as a result of being part of an experiment or study. Ya, jadi gini, kalau kalian ya suruh menjawab review, ya kan, review apps karena dari survei gitu ya, pasti positifnya jauh lebih banyak dari negatifnya. Kenapa? Karena ya lo sudah bertransaksi, ya kan, sudah experience gitu kan, ya kan, dan yang ditanya bukan orang-orang yang mengabandon produk kalian. Jadinya datanya apa? Jadi datanya kelihatannya bagus. Wah, gila ya, ini apps kita reviewnya bagus. Padahal yang abandon, ya nggak review gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ya, nih saya kasih contoh. Ya, 9gag. Ya, 9gag ini ya, itu di Play Store itu ratingnya 4,6. Ya, di Apple itu 4,4. Tapi di Trustpilot, ya, Trustpilot itu ekosistem di luar iOS Android ya. Itu ratingnya 2,9. Nah, boleh. Kalau boleh tulis di komen kira-kira menurut kalian alasannya apa? Kok bisa apa ini namanya? 9gag 4,6 ya, App Store 4,4, terus 9gag yang di Trustpilot 2,9. Jatuh banget. Beda banget gitu. Kira-kira kenapa? Coba ditulis. Behavior-nya beda, ya. Boleh, kalau boleh di-elaborate, kira-kira behavior bedanya apa? Monggo. Silakan dikasih komen, kira-kira apa? Nggak usah takut salah ya. 4,6, 4,4, 2,9. Kok? Kan teorinya ya, kalau ini statistik, ya mau source-nya dari manapun, harusnya angkanya sama. Ya nggak Mas Afendi? Ya, sepakat. Ya, tapi ini beda total. Kira-kira kenapa? Device-nya nggak sesuai, user-nya beda, Trustpilot segmennya orang-orang terpilih, jarang orang menggunakan Trustpilot, perbandingan jumlah download sama yang review, market Android dan Apple Store mudah, jadi pas sama marketnya, user interface-nya. Oh, ngomong-ngomong Trustpilot ini maksudnya mereview 9gag loh ya. Trustpilot ini mereview 9gag gitu. Ya. Pengguna Android default-nya Chrome gitu. Oke, thank you so much ya untuk masukannya. Nah, jadi jawabannya gini. Kalau kalian tanya saya, review mana yang akurat?
menurut saya itu adalah yang Trustpilot 2,9. Nah, pertanyaannya, terus 9gag kok bisa ya setinggi gitu? Nih ya, bocoran untuk para developer. Ngomong-ngomong, di sini ada yang developer nggak? Kalau ada yang developer, ketik saya gitu. Saya, engineer. Silahkan, tulis saya. Ya, saya. Oh ya, ada Mas Erik, saya mantan. Ya, Mas Yasin. Oke, saya Mas Eko ya. Nah, jadi gini, tahu nggak rahasianya kok bisa reviewnya tinggi? Dan ini bisa kalian implementasi juga. Jadi caranya gini, 9gag. Ketika kalian sudah beraktivitas beberapa waktu, ya kan sudah cukup lama, kan berarti lo seneng kan? Karena kalau lo cuma sekali pakai, ya udah nggak akan ada pop-up review. Jadi dia menunggu beberapa lama sampai kalian cukup aktif. Nah, berarti itu kan orang yang suka ya kan? Itu satu. Yang kedua, tahu nggak pop-up-nya itu tuh keluar bintang 5. Kalau kalian pilih bintangnya 1, 2, 3, itu terus habis itu nggak langsung ke App Store. Tapi dia nanya, kira-kira apa yang bisa kita improve. Tapi kalau bintangnya 4 sama 5, baru dikirim ke Play Store, App Store. Jadi ratingnya selalu di atas 4 dan 5. Kalau ada rating yang di luar itu berarti inisiatif orang itu sendiri, ya kan? Tapi kalau kalian lihat jumlahnya ya 4 dan 5 tinggi banget ya kan? Karena itu tekniknya 9gag. Gitu. Jadi 45 langsung dikirim ke App Store Play Store, di bawah 45 ditanyain, nggak dikirim. Itu tips untuk saya kalau kalian ratingnya mau gede. Pinter ya. Gitu. Jadi apa sebetulnya yang bisa dipercaya 2,9 karena itu umum. Gitu, ya kan? Tidak terpengaruh oleh manipulasi. Iya, itu kan terlalu betul ya. Ini sangat-sangat Roma Irama banget. Oke, thank you so much ya. Nah, itu ya. Nah, ini juga ada nih kasus kartu kredit rejection, ya kan? Jadi ini saya pernah kejadian. Nah, ngomong-ngomong, Mbak Ibu Okta ini adalah one of my team ya kan di bagian fraud gitu. Jadi case rejection ini apa sih? Jadi gini ya. Waktu itu ya secara sistem saya reject-nya tuh hampir 20%. Ya kan rejection rate saya tuh 20%. Itu tuh partner saya ketakutan banget, Nat, lu tuh bikin rules reject tuh jangan sadis-sadis napa gitu kan. Ya, for your information, kita fraud rate kita adalah 0,0025%. Jadi dalam setahun itu fraud kita itu cuma 25. Ya. Jadi rejection kita itu 20%. Ya kan? Orang-orang takut gitu kan. Terus udah gitu lebih gilanya lagi, terus dihitung nih rupiahnya, ya kan. Tuh Nat, lu merugikan kita sekian miliar gitu kan. Emang lu mau bayar gitu kan. Ya Allah, kayak gitu kan. And then what happened ya dari data itu ya, yang saya lakukan adalah gini. Jadi kalau teman-teman nggak tahu ya, itu tuh di credit card detection system ya, fraud detection system itu ada namanya device ID. Jadi kalau kalian lompat-lompat VPN itu percuma karena device ID-nya sama. Ya kan? Jadi saya bisa deteksi nih kalau carder itu kan pasti ganti-ganti ya kan IP-nya ya kan. Diganti-ganti IP-nya, kartunya ganti, emailnya ganti, ya semua ganti itu, email ganti, kartu ganti, ya kan, IP ganti, lokasi geografis ganti, tapi yang nggak berubah itu adalah apa? Device ID. Nah, aku ambil data device ID-nya, ya kan? Pas aku tarik device ID-nya, jumlahnya dikit banget, gitu. Jadi 20% itu adalah aktivitas carder, karena satu carder itu bisa mencoba ratusan kali. Ya kan? And then ya sama orang ya, dia tuh ngambil datanya adalah rupiahnya ya kan. Jadi misalnya kalian bayangkan nih, carder itu kan kalau carding nggak mungkin 100.000, 200.000 ya kan, itu kan goblok ya kan, udah susah-susah Receh ya? cardingnya carding itu jutaan ya kan. Nah, dia bayangkan asumsi aja deh ya kan, dia carding itu 5 juta rupiah. Dia coba 200 kali. Berarti kira-kira rupiahnya per transaksi itu berapa? 5 juta kali 200, semiliar. Ya kan? Tapi kira-kira itu semiliar adalah uang yang kita hilang nggak? Bukan. Itu malah uang yang terselamatkan. Ya, gitu. Jadi apa? Ini ya. Jadi itu
kesalahannya adalah dihitungnya adalah jumlah yang saya reject. Padahal itu reject adalah kalau memang itu dari kader, berarti saya sudah menyelamatkan company miliaran rupiah. Gitu loh. Jadi if you see the wrong data, ya kan, again bikini statistik gitu ya. Jadi itu kelihatannya salah, ya kan. Kelihatannya kayak ini Natali merugikan company, padahal saya men-tackle cardsternya itu banyak banget gitu, ya kan. That's why kita fraudnya cuman ini Bu Okta bilangnya 0,001 malah, ya kan, 0,001% gitu. Jadi cuma 25 transaksi dari ini 25 transaksi setahun lah ya. Kita fraudnya itu kenanya cuma 25 transaksi setahun. Ya, per hari itu 15.000 transaksi. Jadi kalian bisa bandingin performa fraud sistemnya. It's really really great gitu. Dan itu karena apa? Ibu Okta gitu. Ngomong-ngomong tim fraud saya itu cuma satu orang, Ibu Okta. Gitu ya. Nah, itu ya. Jadi ya pesan untuk teman-teman sebelum big data ya, before we start talking about big data, ya, we should increase our sensitivity towards the small data. Ya, karena kalau kita tidak talenta menghandle small data, itu buat apa ngomongin big data? Ya, ngambilnya aja susah. Saya dulu di tiket.com itu ya punya data itu berapa ya? 200 tera, 400 tera atau berapa ya, Ferdi? Masih ingat nggak kita database-nya? Waktu saya resign deh, ya kan? Biar nggak bocorin data company, ya kan? Setauku ratusan tera, ya kan? Kalau kalian tanya, itu 300 tera, ya. Thank you ya Pak Ferdi. 300 tera. Tahu nggak seberapa sering kita memakai data itu? Bisa tebak nggak? 0. Karena ngolahnya susah, ya kan? Jadi kita cuma nyimpen data aja gitu kan. Tapi saya juga tahu ya in the future hopefully ya with the team yang makin gede, karena dulu saya engineer-nya cuma 37 orang gitu ya. Dengan tim yang makin gede ya kan, ya mungkin adalah orang data science akhirnya join ya kan, and then help to process the data gitu kan. Jadi ini ya, jadi $1 adalah biaya ya yang Anda butuhkan ya kalau Anda mencegah bad data untuk masuk di tahap awal gitu ya kan. $10 itu biaya yang kalian butuhkan untuk memperbaiki data yang sudah masuk, yang sudah sudah ini ya. Contoh nih ya kayak Google Analytics. Google Analytics kalau taggingnya salah ya, kalian nggak bisa pakai itu data, ya kan? Jadi harus dari awal datanya udah benar gitu ya. And then $100 kalau kalian cuekin gitu. And then ya cost-nya itu bukan cost-nya engineer atau apapun, tapi ini cost bisnis gitu. Jadi loss-nya karena decision making yang salah gitu ya. Jadi itu aja. Ini jualannya, tadi saya janji jualannya terakhir. Ini Lifepack ya. Ini adalah company saya Lifepack. Jadi Lifepack itu apotek digital ya kan. Dan kita salah satu spesialisasinya adalah untuk penyakit kronis gitu. Jadi kalau teman-teman ada orang tua yang pilnya banyak ya, karena sakit kronis itu kan harus minum obat setiap hari. Ini kita ada yang namanya blister packaging, itu kotak obat disposable. Jadi nggak akan salah minum obat gitu, karena itu diatur pagi, siang, sore, malam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Jadi ini aman untuk dikonsumsi ya kan, dan ini sudah berjalan hampir 20 tahun di Amerika ya, kita bawa ke Indonesia dan sangat-sangat membantu orang tua gitu. Karena salah minum obat itu sebetulnya kalau di Amerika itu jumlah orang yang salah minum obat, jumlah kematiannya ya lebih tinggi daripada jumlah orang yang bunuh diri. Jadi bayangin, berarti salah minum obat tuh lebih parah dari orang bunuh diri, ya kan? Dan kita sekarang nggak punya datanya, jadi kita nggak ngeh. Ya sama kayak COVID lah ya, udah orang jutaan orang ribuan mati, kita masih bilangnya konspirasi. Pusing. Anyway, satu lagi adalah Gopi. Ya, jadi Jovi ini adalah sistem rekomendasi
suplemen gitu ya kan. Jadi kalian cukup jawab pertanyaan, nanti kita rekomendasikan suplemen yang sesuai gitu. Karena kan for your information, contohnya nih, kalau kalian ada yang mengkonsumsi omega 3 ya kan, fish oil. Fish oil itu mengencerkan darah gitu. Makanya itu bagus untuk otak karena membuat kita jadi berpikirnya lebih jernih. Tapi kalau udah lagi minum pengencer darah kayak warfarin itu bahaya. Ya, makanya dengan menggunakan aplikasi live Jovi itu kalian cukup jawab pertanyaan and then suplemen kita rekomendasikan. Ya. Jadi mungkin itu aja dari saya. Jangan lupa follow @nataliardianto karena banyak sekali postingan-postingan yang sangat membantu mindset kalian dan juga tentang entrepreneurship gitu. Mungkin itu aja ya. Thank you so much. Mantap. Tepuk tangan dulu lah buat Mas Natali.